Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansah. Saya mahasiswa program S1 Teknik Mesin dari Universitas Nusa Putra, Sukabumi. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai welding joint atau bisa disebut sambungan welding. Sebelum berbicara jauh, di sini saya akan menjelaskan apa sih sambungan welding ini. Nah, jadi sambungan welding ini adalah sambungan antara dua logam dengan cara pemanasan ya, dengan atau tanpa logam pengisi. Nah, sambungan ini terjadi pada kondisi logam dalam keadaan plastis atau leleh ya dalam suhu tertentu. Nah, sambungan las ini atau welding joint ini merupakan jenis sambungan tetap ya. Jenis sambungan las ini menghasilkan kekuatan sambungan yang besar. Nah, adapun proses pengelasan secara umum dibedakan menjadi dua kelompok besar. Nah, diantaranya yaitu yang pertama welding dengan menggunakan panas saja atau fusion welding atau cair atau dilebur juga bisa. Nah, yang meliputi termite welding, gas welding atau las karbit atau bisa disebut juga las acetylene ya, dan electric welding atau bisa disebut las listrik. Nah, yang kedua itu welding dengan menggunakan panas dan tekanan atau force welding atau ditempa ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan fusion welding itu apa ya. Dalam fusion, bagian-bagian yang akan disambung ditahan pada posisinya, sementara logam cair disuplai ke sambungan. Logam cair dapat berasal dari bagian base metal. Base metal itu sendiri ya, yaitu logam induknya, atau logam pengisi yang biasanya memiliki komposisi logam atau logam induk. Dalam proses fusion welding ini, selain menyertakan bahan tambah pada prosesnya, dalam proses ini juga ikut disertakan proses shielding ya, atau pelindung dari las tersebut. Nah, yang mana shielding di sini berfungsi untuk melindungi proses welding dari oksidasi itu tersendiri. Nah, untuk forget welding yang kedua itu, dalam welding ini bagian-bagian yang akan disambung ditekan bersama-sama dan arus listrik yang dilewatkan dari satu bagian ke bagian lainnya sampai logam mencair karena panas dan bersenyawa satu sama lain akibat tekanan yang diberikan terhadap logam yang disambungkan. Nah, prinsip penerapkan panas dan tekanan baik secara berurutan atau bersamaan banyak digunakan dalam proses yang dikenal sebagai spot welding dan flash welding ya. Nah, adapun proses welding yang termasuk ke dalam fusion welding ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu SMAW atau shielded metal arch welding. Nah, yang kedua GTAW atau gas tungsten arch welding. Yang ketiga itu GMAW atau gas metal arch welding. Yang keempat FCAW atau flux core arch welding. Nah, yang kelima SAW ya, submerged arch welding. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa dari lima itu. Shielding yang disertakan dalam proses ini bisa berbentuk gas ya maupun flux. Nah, jenis-jenis proses welding di situ jenis atau klasifikasi pengelasan. Cara pengelasan yang banyak digunakan saat ini adalah pengelasan cair dengan busur dan dengan gas. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang tadi ya. Nah, yang pertama itu tadi welding SMAW atau shielding metal arch welding.
Nah, ini merupakan las busur listrik dengan cara pengelasan dengan menggunakan busur nyala ya, listrik sebagai sumber panas pencair logam. Klasifikasi las busur listrik yang digunakan hingga saat ini dalam proses pengelasan adalah las elektroda terbungkus. Nah, yang kedua itu welding GMAW atau gas metal arc welding. Nah, proses pengelasan ini dimana sumber panas berasal dari busur listrik antara elektroda yang sekaligus berfungsi sebagai logam yang terumpan atau filler dan logam yang dilas. Nah, las ini disebut juga metal inert gas welding ya, atau biasa disebut MIG karena menggunakan gas mulia ya, seperti argon dan helium sebagai pelindung busur dan logam cair. Nah, yang ketiga itu welding GTAW atau gas tungsten arc welding. Nah, proses pengelasan ini di mana sumber panas berasal dari loncatan busur listrik. Nah, jadi antara elektroda terbuat dari wolfram atau tungsten dan logam yang dilas. Nah, pada pengelasan ini logam induk atau logam asal yang akan disambung dengan metode pengelasan biasanya disebut dengan istilah logam induk, tidak ikut terumpan atau biasa disebut non consumable electrodes untuk melindungi elektroda, dan daerah las digunakan gas mulia atau argon atau helium juga. Nah, yang keempat itu welding SAW atau submerged arc welding. Nah, proses pengelasan ini di mana busur listrik dan logam cair tertutup oleh lapisan serbuk. Flux sedangkan kawat, pengisi atau filler diumpankan secara bertahap. Nah, pengelasan ini dilakukan secara otomatis dengan arus listrik antara 500 sampai 2000 ampere. Yang terakhir yang kelima itu welding FCAW atau flux core arc welding. Nah, ini adalah sebuah proses pengelasan yang menggunakan sumber panas yang berasal dari energi listrik ya, energi listrik yang dikonversi menjadi sumber panas pada busur listrik. Nah, pada pengelasan FCAW ini jenis pelindung yang digunakan adalah flux ya, atau serbuk yang berada di inti kawat las. Nah, kawat las digulung dalam sebuah roll. Selain flux, FCAW juga menggunakan gas pelindung untuk melindungi logam las yang mencair. Proses pengelasan berlangsung. Nah, di sini saya akan bahas juga sambungan ya, yang paling intinya. Nah, tipe dari sambungan welding berkaitan dengan jenis-jenis atau metode-metode penyambungan welding, di mana tipe-tipe tersebut adalah sebagai berikut ya, nanti saya akan jelaskan. Nah, sambungan welding terdiri dari beberapa. Yang pertama ada sambungan tumpang atau lap joint. Yang kedua sambungan tumpul atau butt joint. Yang ketiga ada sambungan T atau T joint bisa disebut juga. Yang keempat sambungan sisi atau edge joint. Yang kelima itu terakhir itu sambungan sudut atau corner joint. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga dari kelima tadi yang dijelaskan, saya akan menjelaskan apa sih dari pengertian-pengertian dari 5 sambungan itu. Nah, yang pertama itu lap joint atau sambungan tumpang. Nah, sambungan ini atau lap joint ini merupakan jenis sambungan pada proses welding ya, dengan menumpuk dua buah material yang akan disambung menjadi satu kesatuan yang utuh atau di welding. Nah, sambungan lap joint ini sering juga disebut sambungan fillet dengan penangfang fillet terbentuk segitiga. Nah, jadi
si elektrodnya itu, si lasernya itu berbentuk segitiga. Nah, untuk itunya ada 3 ya. Yang pertama ada single transverse fillet atau welding pada satu sisi atau melintang. Yang kedua itu double transverse fillet atau welding pada 2 sisi. Jadi di lasnya itu dua sisinya. Nah, yang ketiga parallel fillet joint atau welding paralel. Nah, untuk yang ini itu hanya untuk material di bawah 5 cm saja ya, 5 mili saja. Nah, yang kedua ada butt joint atau sambungan tepi. Sambungan ini diperoleh dengan menempatkan plat dari tepi ke tepi pada sambungan W-butt joint. Nah, tepi plat tidak memerlukan baffling jika ketebalan plat kurang dari 5 mm. Nah, di sisi lain, jika ketebalan plat 5 mm sampai 12,5 mm, ujung-ujungnya harus miring ya ke P atau U groove ya di kedua sisinya. Untuk macam-macamnya ada square butt joint, ya ada single V butt joint, ada single U butt joint, ada double V butt joint atau double U butt joint. Nah, untuk square butt joint itu si lasernya itu berbentuk square. Untuk single V butt joint itu jadi berbentuk sudut. Nah, sudutnya itu 60 derajat ya. Nah, untuk single U butt joint. Nah, untuk single U butt joint itu si lasernya itu berbentuk huruf U. Nah, untuk double V butt joint jadi si bentuk lasernya itu dua antara atas dan bawah. Jadi dua itu. Untuk double butt joint juga sama yang tadi, jadi 2 yang lasernya. Nah, yang ketiga ada T joint atau sambungan tepi. Merupakan sambungan las yang dibentuk bila 2 anggota sambungan diposisikan kurang lebih 90 derajat satu sama lain dalam bentuk T. Jika dimungkinkan, dilas pada kedua sisinya untuk mendapatkan kekuatan maksimum. Nah, umumnya digunakan dalam fabrikasi struktur penopang di mana beban ditransfer ke bidang yang berbeda lebih 90 derajat. Nah, yang keempat itu sambungan edge joint atau sambungan sisi. Nah, merupakan sambungan las yang dibentuk bila sisi 2 anggota sambungan akan disambung. Sisi yang dilas sejajar satu sama lain. Sering dipakai dalam penyambung struktur atau penopang dan struktur baja yang pendek. Nah, yang kelima itu yang terakhir corner joint atau sambungan sudut. Jadi ini merupakan sambungan las yang dibentuk bila 2 anggota sambungan diposisikan membentuk sudut kurang lebih 90 derajat dengan sambungan las pada bagian luar anggota sambungannya. Nah, umumnya digunakan pada konstruksi bejana tekan dan tangki. Logam pengisi pun juga dapat dibutuhkan dan dapat pula tidak tergantung pada desain dan fungsi sambungannya. Nah, adapun simbol welding juga saya akan menjelaskan apa sih simbol welding itu, karena dalam sambungan las ini ada yang namanya simbol welding ya. Nah, jadi simbol welding ini adalah sebuah simbol grafis pengelasan yang memberikan informasi pengelasan itu tersebut secara lengkap dari seorang welding engineer ke welder dalam bentuk gambar ya. Yang pertama itu ada pada simbol itu ada garis referensi atau referensi line, dan kedua ada panah atau arrow. Yang ketiga ada basic symbol, yang keempat ada dimensi dan data lainnya atau dimension and other dots. Yang kelima itu ada supplementary symbol. Yang keenam ada finish symbol. Yang ketujuh tail. Yang kedelapan itu specification, process and other reference. Nah, di sini saya akan membahas sedikit ya apa itu garis referensi. Jadi referensi line ini garis referensi atau garis horizontal yang berfungsi sebagai tempat
atau lokasi simbol dasar pengelasan, seperti dimensi pengelasan, jenis kampu, jenis pengelasan, dan simbol lainnya. Nah, garis ini selalu dalam keadaan horizontal, meskipun panahnya berubah arahnya, tapi tetap garisnya itu keadaan horizontal. Nah, yang kedua itu tadi ada panah atau arrow. Nah, panah ini berfungsi sebagai penunjuk titik atau lokasi yang akan dilakukan pengelasan. Nah, arah panah ini bisa berubah ke atas, ke bawah, menyesuaikan dengan daerah yang akan dilakukan pengelasan tersebut, dan wajib ada dalam pembuatan simbol pengelasan. Nah, untuk yang ketiga ada simbol basic well symbol atau dasar simbol pengelasan. Ini berupa simbol yang melambangkan jenis pengelasan yang diminta, seperti fillet, plug atau slot, spot atau projection, sham, apalagi ya, back atau backing, map through, surfacing atau flank ya. Nah, yang keempat itu ada tadi itu disebutkan ada dimension ya, atau dalam simbol pengelasan terkadang diberikan ukuran. Hal ini bertujuan agar ukuran hasil lasan dan persiapan sambungannya itu sesuai dengan desain yang diinginkan. Nah, yang kelima ada supplementary symbol atau sebuah simbol tambahan yang tidak wajib disertakan atau hanya dimasukkan jika diperlukan. Nah, beberapa yang termasuk dalam supplementary symbol adalah well round atau dilas keliling, kemudian simbol finishing atau kontur dari well face, seperti kontur las harus rata, cembung atau cekung ya. Yang keenam itu finishing symbol. Fungsinya untuk memberikan perintah pekerjaan yang harus dilakukan setelah proses pengelasan selesai. Nah, seperti proses penggerindaan atau melakukan grooving pada bagian permukaan las. Nah, yang ketujuh itu ada tail symbol. Merupakan bagian ekor simbol las. Pada bagian ini Anda dapat menambahkan perintah spesifikasi proses pengelasan, prosedur yang digunakan, dan perintah tambahan lainnya, sehingga simbol las ini berfungsi ya untuk semua jenis pengelasan. Tinggal menambahkan jenis proses las seperti SMAW, GMAW, GTAW, SAW, FCAW atau yang lainnya ke ekor simbol. Nah, yang kedelapan, yang terakhir itu klasifikasi proses welding. Sampai saat ini banyak sekali cara-cara mengklasifikasikan yang digunakan dalam bidang welding. Hal ini disebabkan karena belum adanya kesepakatan dalam hal tersebut. Secara konvensional, cara-cara pengklasifikasian ini dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu yang pertama, klasifikasi berdasarkan cara kerjanya, dan klasifikasi berdasarkan energi yang digunakan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai welding joint atau sambungan welding. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak enak didengar atau salah dalam berbicara. Saya Andriansa dari program S1 Teknik Mesin Universitas Nusa Putra undur diri. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.